Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah di kelas 3 ini kita bertemu kembali ya. Ibu sangat merasa bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Pasti tidak sabar untuk memperoleh materi dari Ibu ya. Nah, di kelas 9 ini kita akan mempelajari pelajaran yang baru, yaitu tentang laporan hasil percobaan. Dulu, waktu adik-adik kelas 7, kita sudah pernah belajar tentang laporan hasil observasi ya, atau kita singkat dengan LHO, yaitu laporan hasil observasi. Apa Bu bedanya laporan hasil observasi dengan laporan hasil percobaan? Nah, kalau laporan hasil observasi itu kita tulis ketika kita melihat sesuatu, mengamati ataupun memperhatikan sebuah objek. Kalau laporan hasil percobaan, namanya saja sudah percobaan. Tentu kita akan membuat atau menghasilkan sesuatu. Nah, itu dia perbedaan dari laporan hasil observasi dan laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan ini biasanya ditulis di pembelajaran IPA. Kalau misalkan kita kembangkan lebih baik lagi, akan menjadi karya tulis ilmiah. Laporan hasil percobaan itu dilakukan yaitu yang pertama dengan cara mengamati. Kita mengamati sesuatu dan kemudian ada pertanyaan sebab akibat yang akan menimbulkan gejala. Kita lihat di sini. Misalkan gejalanya adalah banjir. Ada banjir di sebuah daerah. Apa yang menyebabkan banjir? Itu sudah masuk ke sebab akibat. Jadi, laporan hasil percobaan ini kita melihat dari sebuah gejala, kemudian akan timbul pertanyaan, mengapa itu terjadi? Mengapa banjir terjadi? Setelah itu, kita akan mengamati bagaimana proses terjadinya banjir dengan cara pengamatan. Apa proses terjadinya banjir? Yaitu gara-gara banyak sekali orang-orang yang membuang sampah di sungai dan mengakibatkan banjir. Laporan itu bisa kita tulis. Karena ada gejala ini tadi, adik-adik bisa membuat simulasi atau membuat percobaan tentang banjir. Betul tidak? Kalau sebuah selokan atau sebuah parit atau sebuah sungai kita tutupi dengan sampah akan mengakibatkan banjir. Nah, di situ adik-adik akan melakukan percobaan secara sederhana. Percobaan itu nantinya akan kita tulis, yang mana menjadi sebuah laporan percobaan. Laporan percobaan yaitu suatu teks yang berisi paparan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Misalnya tadi kita akan melakukan percobaan simulasi terjadinya banjir. Kemudian tujuan percobaan yaitu memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimennya apa? Tujuan percobaan ini apa? Untuk membuktikan bahwa apa yang kita amati tadi benar. Apa yang kita amati? Yang kita amati adalah banjir yang disebabkan oleh sungai yang ditutupi oleh sampah. Kita akan membuktikan itu. Itu adalah tujuan percobaannya. Nah, laporan adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan
dan bertujuan untuk menginformasikan hasil kepada orang banyak. Kenapa laporan itu harus ditulis? Karena untuk menginformasikan pada orang banyak bahwa banjir itu terjadi akibat penghambatan aliran sungai oleh sampah. Itu laporannya bisa kita share dan kita bisa memberikan edukasi kepada semua orang. Kalau teks laporannya adalah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena. Jadi apa yang adik-adik tadi lakukan, percobaannya itu dituliskan. Nah, biasanya itu yang dikumpulkan. Tugasnya ke ibu, atau kalau misalkan ada lomba KTI, itu yang dikumpulkan kepada juri. Nah, sekarang kita masuk ke teks laporan percobaan, yaitu suatu bentuk tulisan yang menginformasikan hasil percobaan. Nah, itu tadi, teks laporan hasil percobaan itu yang berupa teksnya. Tentu adik-adik semua sudah tahu ya, kita sudah banyak sekali membahas tentang teks di kelas 7 dan 8. Jadi, ibu rasa adik-adik sudah paham mengenai apa itu teks dan perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri laporan hasil percobaan. Ciri-cirinya yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Jadi, ini berdasarkan fakta ya, bukan bote-bote. Laporan hasil percobaan itu ditulis berdasarkan percobaan yang adik-adik buat. Kemudian, pembahasan dikemukakan secara objektif. Objektif artinya, kita sebagai peneliti yang melakukan percobaan harus melaporkan data yang sebenarnya. Tidak boleh bote-bote. Yang ketiga, menyajikan fakta bukan opini. Jadi fakta sebenarnya apa yang adik-adik lakukan. Kemudian disusun secara sistematis dan lengkap. Ini nanti kita pelajari setelah ciri-ciri ya. Dan kemudian menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Jadi kita menggunakan bahasa baku. Selanjutnya adalah tidak memasukkan hal-hal menyimpang, mengandung prasangka dan pemihakan. Jadi untuk strukturnya, struktur dari laporan hasil observasi bisa kita lihat di contoh teks laporan percobaan membuat pelangi ya. Struktur yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini berisi tujuan adik-adik membuat percobaan membuat pelangi. Tujuannya apa? Di sini di contohnya, pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit, berupa aneka ragam warna cahaya yang sejajar. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang ujungnya mengarah pada horizon dan terjadi saat hujan ringan. Dalam percobaan ini akan diuji tentang proses terjadinya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi, dan bagaimana prosesnya. Jadi tujuannya adalah ini, proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk, dan bagaimana prosesnya. Nah Bu, di sini ada pengertian dari pelangi. Ya, betul. Sebelum kita mengarah kepada tujuan, kita harus memberikan pengertiannya terlebih dahulu. Kita beri pendahuluan untuk mencapai sebuah tujuannya itu tadi. Nah, itu ya, struktur pertama dari laporan hasil percobaan adalah tujuan. Kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini yang akan menunjang adik-adik untuk melakukan percobaan. Di sini ada kaca cermin ya, air, baskom, kertas putih atau dinding yang berwarna putih, senter atau cahaya ponsel. Nah, itu dia. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Kemudian ada yang bertanya, kok sama ya Bu dengan teks prosedur? Ya, sebenarnya teks prosedur ada di dalam laporan hasil percobaan. Ingat ya, teks prosedur ada di dalam laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan di dalamnya memuat teks prosedur. Duh Bu, bingung. Jadi, kalau teks prosedur
Biasanya hanya ada tujuan, alat bahan, dan cara pengerjaannya. Tapi di laporan hasil percobaan itu ada tujuan, alat bahan, proses membuat pelangi, hasil, dan kesimpulan. Berbedanya hanya di hasil dan kesimpulan itu tadi. Makanya hasil dan kesimpulan itu tadi yang akan kita tuliskan menjadi sebuah laporan hasil percobaan. Seperti itu. Berbedanya di situ ya. Oke, kita kembali lagi ke struktur dari teks laporan hasil percobaan. Struktur yang kedua adalah alat dan bahan. Kita tadi sudah melihat ya, alat bahannya kaca, air, baskom, kertas putih atau dinding, dan senter. Nah, di sini nih ada proses membuat pelangi. Kalau di teks prosedur itu adalah cara membuat sesuatu. Nah, ini proses membuat pelangi. Sama kan urutannya? Sama. Ada tata caranya untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ingat-ingat ya, teks prosedur ada di dalam teks laporan hasil percobaan. Laporan hasil percobaan di dalamnya memuat teks prosedur. Yang membedakan dengan teks prosedur pada hasilnya. Nah, hasil ini yang kita laporkan kepada pembaca atau kepada orang lain. Di sini hasilnya yaitu struktur teks laporan hasil percobaan keempat ya, yaitu pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinari berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin, lalu dipantulkan ke kertas putih. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warna pelangi. Nah, itu tadi proses pembuatan pelangi secara sederhana. Jadi kita tidak bertanya-tanya lagi bagaimana pelangi itu bisa ada di langit ya, ataukah benar ada bidadari turun. Nah, kalau ada bidadari turun itu nanti jadinya adalah teks cerita fantasi ya. Pelangi itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara menggunakan sebuah percobaan. Nah, untuk struktur yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini adik-adik bisa menyimpulkan hasil dari percobaan tadi. Di sini tertulis bahwa kesimpulannya pada pelangi sungguhan sinar matahari memantulkan pada tetesan air. Lalu terjadi pembelokan sedemikian rupa dan terjadilah pemisahan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya itu hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yakni menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita sebut dengan Mejiku Ibiniu. Nah, itu tadi materi tentang laporan hasil observasi adik-adik. Adik-adik cukup melihat video pembelajaran dari ibu, kemudian mendownload materi di bawah ini, di deskripsi bawah, dan jangan lupa di subscribe ya adik-adik. Oke, cukup sekian pembelajaran dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.